Wajal. Alhamdulillah. Sejak semalam sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat ya WhatsApp, dan di hadapan kami juga ada beberapa kertas. Maka karena acaranya sudah disetting sampai sore Ustaz ya, sampai asar kalau tidak salah. Baik, maka kami mau menyusun acara kita ini menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah lebih dahulu masuk semalam. Ada sekitar 30 pertanyaan. Kami sudah bagi-bagi. Kemudian sesi yang kedua adalah khusus kertas. Khusus kertas yang ada di hadapan kami juga sudah bagi sebagian, dan di sini masih ada lagi yang baru. Dan untuk kertas pertanyaan ditutup mungkin setengah jam lagi. Setengah jam lagi pertanyaan kita tutup karena sudah banyak. Kalau kita buka terus, ini kesempatan untuk menjawab mungkin tidak cukup. Adapun setelah zuhur kita akan break zuhur, sholat, makan siang juga. Iya, kemudian makan siang, istirahat sedikit. Kemudian kita lanjut. Jika masih ada pertanyaan dari kertas, itu diselesaikan. Kemudian sisanya adalah pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung dari peserta, baik ikhwah dan akhwat. Sekira itu dari kami. Sedikit tambahan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh asatidzah itu berdasarkan hasil ijtihad masing-masing asatidzah, bukan keputusan resmi dari Dewan Syariah. Ini hasil ijtihad daripada asatidzah. Soal atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya dijawab oleh masing-masing asatidzah. Dan mungkin kalau dijawab sama asatidzah yang lain akan mendapat jawaban yang berbeda. Tapi apa yang dijawabkan oleh asatidzah, pertanyaan ini yang masuk pada asatidzah tertentu akan dijawab berdasarkan ijtihadnya, dan itulah yang antum pakai, itulah yang antum amalkan. Tidak perlu lagi kemudian mencari-cari perbandingan jawaban dengan asatidzah yang lain. Nah, sekira itu dari kami. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mungkin untuk sesi pertama kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari semalam, dan kita mulai dari komisi yang pertama, komisi akidah. Akidah ya, komisi pertama. Ya, komisi pertama adalah komisi akidah. Ya, sebelah kiri kami ada Ustaz Ishak hafizahullah. Sebelumnya ada tadi tanbih bagus dari Ustaz Ayub. Jadi perlu dibedakan antara keputusan resmi Dewan Syariah, dan itu diketahui lewat keputusan yang tertulis, ya, keputusan tertulis dan sudah dituangkan dalam surat keputusan dan sebagiannya sudah disosialisasikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di munasabah, kesempatan-kesempatan konsultasi seperti di radio atau di tempat ini atau via WhatsApp, itu kebanyakan adalah pertanyaan jawaban-jawaban dari asatidzah berdasarkan apa yang mereka fahami dan ijtihad mereka. Ya kan, itu perlu dibedakan ya antara ini dan itu, sehingga tidak heran ya jika ada beberapa masalah-masalah yang mungkin agak berbeda ya dari apa yang antum ketahui dan apa yang kita ketahui selama ini. Tapi ketika kita menghadirkan para asatidzah ini dan kita sudah percayakan dia untuk memberikan jawaban, maka itu tanggung jawab masing-masing ya dalam persoalan jawaban itu. Dan kecuali nanti kalau ada yang merupakan keputusan resmi, kita akan isyaratkan bahwa ini sudah menjadi keputusan resmi Dewan Syariah terkait dengan persoalan tersebut. Ya, sekira itu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin asatidzah dari Makassar yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
dan sebagai bentuk ihtiram kepada asatidzah kita. Tapi sebagaimana kaidah al-istislamu khairun minal ihtiram, jadi patuh itu lebih baik dari menghormati. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, yang masuk. Assalamualaikum. Apa hukumnya memakai gelang atau cincin yang diyakini memiliki kekuatan gaib dalam membentengi diri dengan alasan itu juga ilmu dari Allah? Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa nilai seorang muslim itu ada pada akidahnya. Seseorang tidak akan bernilai kalau seandainya akidahnya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka seluruh amalanmu sungguh akan gugur, wa la takunanna minal khasirin, dan kalau amalan sudah gugur maka kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini yang pertama yang harus kita bentengi dulu diri kita dengan akidah yang benar. Karena kalau akidah kita rusak semua. Rasulullah SAW di setiap saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai takut terjerumus atau terjebak kepada kesyirikan, sedang dia mengetahui atau tidak mengetahui. Dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat kesyirikan sedang aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak, ya, dari apa yang aku ketahui. Ini Rasulullah SAW begitu khawatir jangan sampai beliau itu akan melakukan kesyirikan sedang beliau mengetahui atau tidak mengetahui, apalagi kita umatnya. Berkenaan dengan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap benda itu memiliki kekuatan supranatural, maka sesungguhnya ini bagian dari kesyirikan. Kita tahu bersama bahwa Hajar al-Aswad itu adalah batu yang memiliki keberkahan. Hajar al-Aswad itu batu yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dicium dengan yang benar, dengan cara yang benar. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar al-Aswad saat beliau tawaf, beliau mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa." Aku mengetahui engkau itu adalah batu yang tidak memberikan mudarat ataupun manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak menciummu. Apa yang tidak dicium oleh Umar bin Khattab kalau tidak dicium oleh Rasulullah? Batu Hajar al-Aswad. Apalagi kalau cuma sekadar batu giok, batu akik, ayu tumundangita, kemudian timah, rantai babi. Ini yang sering dipakai untuk membenteng diri. Apalagi kita di Gorontalo yang dianggap benda-benda yang dianggap bertuah itu tidak boleh. Begitu juga Rasulullah SAW pernah suatu ketika melihat ada orang yang memakai gelang atau kalung, yang Rasulullah bertanya, apa manfaat, apa ini yang tergantung? Beliau mengatakan, minal wahina, ini sebagai benteng diri. Rasulullah SAW mengatakan, la tazi inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Cabut dia, lempar dia, sesungguhnya barang itu tidak akan menambahkan kecuali wahnan, kecuali rasa lemah. Kenapa? Karena memang kalau seandainya ada orang yang memiliki kepercayaan terhadap benda-benda seperti itu, hatinya sudah terkantung di situ, maka dia semakin lemah. Dan lebih parah lagi kata Rasulullah SAW, lebih parah lagi kata Rasulullah SAW, lau mitta, kalau kamu meninggal, wahia alaika,
dan itu ada pada dirimu, maaflah ta'abada. Ini yang paling berat. Maaflah ta'abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Sementara kita ini ingin beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keyakinan kita tergantung kepada benda-benda yang seperti ini, yang ini akan mengurangi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau amalan kita akan berkurang atau bahkan gugur sama sekali, dan kita akan merugi. Sudah beramal lalu kemudian gugur amalan kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang terhadap apa yang mereka lakukan dan kami jadikan apa yang mereka lakukan itu, amalan-amalan mereka itu, haba'an manthura, anai-anai yang berterbangan. Haba'an manthura disebutkan oleh para ulama ketika ada lubang yang kena sinar matahari, kemudian di lubang itu ada pancaran sinar matahari dan kelihatan anai-anai yang berterbangan, terlihat dia, tapi ketika disentuh tidak ada sama sekali. Seperti itulah perumpamaan amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau amalannya tidak didasari dengan keimanan yang kuat, maka amalannya tidak diterima dan dia menjadi orang yang merugi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Di Gorontalo ada keyakinan kalau ada hajatan seperti pesta nikah, khitanan, bangun rumah dan keluar rumah, kalau ada bunyi-bunyi cecak pertanda loanga, iya, atau tanda sial, apa hukumnya ini? Ini saya inginkan kalau ada ustadz yang menjawab ini supaya tidak tendensius. Saya orang Gorontalo, iya, supaya kalau orang lain yang bicara atau menjawab berarti ini memang independen. Iya. Iya. Iya, ini sebelum kita jawab ada pengumuman. Ustadz mohon mohon arahkan peserta untuk merapat karena masih banyak peserta di luar. Untuk akhwat karena sudah full di atas maka menempati tenda sebelah kanan. Iya. Isinya sudah sampai ya. Ya, silakan merapat. Iya, ya. Iya, ya sebelah kanan diisi dulu, sebelah kanan diisi. Ya, supaya orang yang datang langsung mengisi yang di depan, ya. Sebelah kanan dulu. Silakan. Iya. Kayaknya agak sulit untuk pindah ini. Ya, silakan. Coba ini yang anak muda di belakang, tafadhal. Pak Indra. Ini Pak Indra dari Paguyaman, tafadhal. Iya, kami ulangi pertanyaannya. Assalamualaikum. Di Gorontalo ada keyakinan kalau ada hajatan seperti pesta nikah, khitanan, bangun rumah dan keluar rumah, kalau ada bunyi cecak pertanda loanga, tanda sial, apa hukumnya? Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang masuk dalam bab tatayur. Tatayur itu ada keyakinan atau perasaan sial, merasa sial, padahal ini menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar supaya kita itu selalu optimis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'lul hasan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginginkan optimisme yang baik. Wa yakrahu at-tasyaum. Wa yakrahu at-tasyaum, dan Rasulullah membenci yang namanya pesimisme atau merasa sial. Jadi ini Rasulullah SAW katakan seperti itu. Dan sesungguhnya tatayur ini diambil dari kata toyir. Tatayur biasanya kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau mereka mau melakukan perjalanan, mau keluar rumah, maka
mereka melepas burung dulu. Kalau seandainya burung ini terbang ke kanan, maka pertanda bahwa ini adalah keberuntungan. Kalau dia terbang ke arah kiri, maka ini pertanda hari sial. Maka mereka urungkan niat mereka untuk keluar rumah. Di Gorontalo bukan cuma burung, tapi di Gorontalo ada yang lain, yaitu cecak. Kalau keluar rumah kemudian ada bunyi cecak, maka dianggap ini pertanda bahwa akan ada kesialan yang menimpa, sehingga tidak boleh keluar rumah. Ini keliru, dan ini sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Arab dulu. Seandainya cecak itu mampu memberikan mudarat dan manfaat, tidak diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan cecak itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Dan siapa yang membunuh, pukulan pertama dia mendapatkan kebaikan, pukulan kedua mendapatkan kebaikan, bukan kebaikan yang dia dapatkan dari yang pertama, begitu pukulan yang ketiga. Jadi jangan sampai ada perasaan tatayur, merasa sial. Dan biasanya psikologi kita itu akan terbentuk dengan pola pikir kita, dan akhirnya kita merasa sial terus. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya kesialan kalian ada pada diri kalian. Sesungguhnya kesialan itu ada pada diri kalian. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan selalu optimis. Selalu optimis, jangan sampai kita merasa bahwa ada kesialan yang akan terjadi. Begitu juga orang yang mau bercocok tanam, mau bangun rumah, mau pesta hajatan. Dan ini biasanya di Gorontalo kalau kita tanya kepada orang-orang yang penjual kain, bagaimana pasar hari ini, pasar di bulan ini? Sepi Ustadz. Biasanya hulala totowaliya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ini pasar sepi. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa kalau melakukan hajatan di sini, maka nanti akan menimbulkan kesialan. Dulu orang-orang Arab memiliki, atau mereka kebiasaan mereka tidak mau melakukan pernikahan di bulan Syawal, sama dengan kita di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian karena ini sudah turun temurun, dan di bulan Syawal itu pernah terjadi musibah, kematian secara kolektif, dan yang paling banyak itu yang meninggal adalah orang-orang para pengantin baru. Maka dari situlah mereka tidak mau menikah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu taala anha ingin membantah itu. Aisyah mengatakan Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, mendatangiku di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ahdha indahu minni, maka siapa wanita yang paling beruntung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain aku. Ini pertanda bahwa sesungguhnya itu cuma anggapan saja, dan itu tidak benar. Dan setiap kita beranggapan seperti itu, maka hati kita akan cenderung untuk mengikuti itu. Pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak memiliki keyakinan yang benar, dan ternyata akidah dan tauhid adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Wallahu taala alam. Baik, jadi untuk setiap asatidzah saya akan berikan waktu sekitar 15 menit saja. Setelah itu kita pindah ke komisi yang lain, dan seterusnya sampai pertanyaan-pertanyaan selesai. Nah, sekarang komisi yang kedua. Komisi yang kedua adalah komisi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmaina wa ba'd. Para hadirin hadirat, ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang sempat masuk via online WhatsApp. Pertanyaan pertama dan kedua berkaitan tentang darah haid. Apa yang mesti dilakukan seorang wanita ketika dia berupaya
membersihkan bekas haid yang ada pada pakaiannya, tetapi tidak juga bersih karena masih ada saja bekas darahnya. Apakah pakaiannya bisa digunakan sementara di situ ada bekas darah dari najis tersebut? Kemudian juga di sini minta penjelasan tentang bekas darah haid kalau dia terkena kursi bangku bambu tetapi bekasnya sudah kering, maka apa yang mesti dilakukan? Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa para ulama kita ijma sepakat bahwasanya salah satu di antara bentuk kategori najis adalah darah haid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan arahan bagaimana caranya membersihkan darah najis tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis Asma binti Abi Bakrin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 227 dan Muslim pada hadis 291, ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang mesti dilakukan seorang wanita yang pakaiannya terkena darah haid, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma thumma tandahu thumma tusalli fih. Yang dilakukan itu digosok, kemudian dikucak dengan menggunakan dengan menggunakan air, kemudian dinadah. Nadah terkadang maknanya dipercikan, tapi para ulama kita mengatakan maksudnya di sini adalah dicuci. Kemudian ya dicuci, kemudian setelah itu boleh untuk menggunakan pakaian yang sempat terkena darah najis. Tapi muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika dibersihkan tapi ternyata masih ada bekasnya, masih ada bekasnya. Ya contoh kalau sesuatu yang suci kayak noda daging, ketika dibersihkan masih ada bekasnya. Tapi kan kuah daging kan hukumnya suci. Nah sekarang bagaimana ketika seorang wanita pakaiannya terkena darah najis, kemudian dia cuci, ya dia sudah kucak, ya dia sudah cuci, tapi ternyata masih ada bekas darahnya. Apakah masih boleh dipakai atau mungkin dimuseumkan atau mungkin dibuang, tidak digunakan lagi? Ternyata jawaban ini juga telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Khawlah binti Yasar, ya sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Daud nomor 365, ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakhruj dam, bagaimana ketika sudah dicuci ternyata masih ada darahnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfiki ghuslu ad-dam wala yadurruki atharuhu. Cukup untuk dicuci saja pakaian yang terdapat padanya darah, kemudian tidak masalah ya berkaitan tentang sisa atau bekas darah haid yang menempel pada ya pakaian tersebut. Ini termasuk juga kalaupun termasuk di antara sesuatu yang sulit untuk dilakukan, maka ma'fu anhu, dia termasuk sesuatu yang tidak menjadi masalah. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan apa yang tadi kita sampaikan, dicuci, maka kemudian bisa setelah dikeringkan bisa kembali untuk digunakan. Nah bagaimana kalau dia terkena tempat seperti meja atau tadi bangku? Di pertanyaan dikatakan bagaimana cara membersihkannya, apakah cukup dilap saja dengan tisu basah? Kalau kita merunut pada pandangan jumhur ulama kita, ya Abu Hanifah, Malik Syafi'i dan Ahmad, kecuali Imam Abu Hanifah, mereka memandang bahwa untuk mensucikan najis, membersihkan najis harus dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, air yang biasa kita pakai untuk mandi janabah, air yang bisa kita pakai untuk berwudu. Maka tidak diperbolehkan dan tidak mengangkat najis kecuali air yang suci dan mensucikan. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa najis itu bisa terangkat dengan segala zat cair yang suci dan bisa menghilangkannya, seperti cuka, ya apalagi bensin dan lain sebagainya. Selama zatnya sudah lepas, sudah tidak nampak, maka dalam keadaan seperti itu mereka mengatakan boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun lebih amannya, lebih baiknya kita cukup
untuk mencucinya. Arti ghusl di sini salaluma ala syai', menyiramkan air di atas sesuatu. Ya, kalau dengan menggunakan tisu, kalau tisu basah ini zatnya dari mana ya? Apakah air atau zat cair? Ya, belum dipastikan ya. Tapi sebaiknya dengan menggunakan air. Sebaiknya dengan menggunakan air kita bisa siramkan atau kita cuci, dan tidak cukup cuma sekedar dilap atau digosok saja. Wallahu taala alam ya bisawab. Kemudian ada pertanyaan juga tentang seseorang yang tertinggal salat jamaah di masjid. Ya, ketika dia berangkat ke masjid, niat berangkat ke masjid, ternyata orang-orang sudah selesai melaksanakan salat. Maka karena dia malu, dia memilih untuk kembali, ya, mengundurkan diri. Dia kembali pulang ke rumahnya, alasannya malu. Nah, apakah yang dia lakukan ini adalah bagian dari riya? Ya, karena dia meninggalkan amalan, ya, karena melihat manusia. Pertama yang kita katakan di sini bahwasanya kalau terdapat kasus yang seperti ini, ada di antara kita pergi ke masjid, kita sudah niat ingin melaksanakan sholat secara berjamaah, cuma mungkin karena masjid banyak yang azan, ya, hampir semua masjid azan, tiba-tiba sampai ke masjid ternyata sudah pada selesai. Maka apa yang mesti dia lakukan? Maka kata para ulama kita, ya, kalau dia sudah sampai di masjid, yang ada orang sudah lihat dia sampai di masjid, maka yang dilakukan hendaklah lebih baik dia melaksanakan, ya, sholat secara melaksanakan sholat, ya, entah dia sholat sendiri atau mungkin ada jamaah juga yang terlambat untuk sholat bersama dengannya. Ini berdasarkan keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor hadis 885 tentang orang yang berwudu, man tawaddaa fa ahsana wudu tsumma kharaja ila masjid tsumma kharaja ila masjid amidan, seseorang yang berwudu kemudian berangkat melaksanakan salat di masjid, fa wajada an-nas qad shallu, ternyata dia mendapatkan orang-orang sudah pada selesai, kataballahu lahu mithla ajri man hadaraha, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala seperti orang yang hadir, dengan catatan tidak di planning, tidak direncanakan sebelumnya. Ya, memang dari awal dia ingin melaksanakan sholat secara berjamaah, ternyata seperti itu. Maka ini yang dia lakukan, ya, sholat secara berjamaah. Kalau ada orang yang bersedekah juga, maka ini juga bisa untuk dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala yatasaddaq rajulun ala hadha fa yusalli ma'ahu. Ada nggak di antara kalian yang mungkin mau bersedekah kepada orang ini untuk sholat bersama dengannya? Jadi entah dia sholat dengan jamaah yang baru datang yang terlambat, atau dia sholat sendiri, atau ada orang yang ingin bersedekah dengannya, maka itu lebih baik. Tapi kata ulama kita, ya, kalau dia masih di rumah, ya, kalau dia masih di rumah dan ternyata dia punya keyakinan ternyata sholatnya sudah selesai, dan dia hajal, ya, hajal, dia enggak, dia merasa malu, yang enggak enak, maka sebagian ulama kita mengatakan silakan saja untuk dia sholat di rumah. Tapi di sisi lain kita mendapatkan dari semangatnya para salaf kita, sebagian di antara salaf kita ketika sampai ke masjid ternyata mendapatkan orang-orang sudah selesai, walaupun secara hukum dia telah mendapatkan pahala pelaksanaan sholat secara berjamaah dengan niat yang telah ia lakukan, tapi sebagian di antara mereka malah kemudian cari masjid yang lain agar bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi kalau di tempat kita masjid ada beberapa tempat yang berdekatan. Ketika ada tempat sudah selesai, maka kalau kita mendapatkan tahu di sekitar situ juga ada masjid yang belum selesai, maka kita pergi, ya, ke sana. Tapi kalau sama ceritanya, ya, maka silakan dia sholat, ya, secara berjamaah atau sholat sendiri dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa nih, kertas, ya, apa hukumnya rokok elektrik? Mengingat rokok elektrik tidak berbahaya menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Rokok elektrik ini kisah muamalah, ya, tapi ini dibuat pertama kali pada tahun 2004. Ya, itu diproduksi di Cina. Klaim awalnya dia tidak mengandung nikotin,
tidak mengandung nikotin. Ternyata fakta menunjukkan hal yang berbeda. Dia juga mengandung nikotin, sehingga di sejumlah negara dilarang, ya, Australia, Brazil, bahkan negara-negara Arab, ya, para menteri kesehatannya sempat melakukan muktamar dan memutuskan untuk melarang peredaran rokok tersebut. Cuma anehnya rokok tersebut dilarang, rokok elektronik, tapi rokok lainnya tidak. Ya, ini masalah lainnya. Ya, tapi dari sisi bahaya juga mengandung bahaya, apalagi dengan penampilan yang seperti ini. Kita harus menjaga kehormatan kita, ya. Orang mengatakan kenapa merokok? Nah, ini rokok yang lain. Ya, sementara Nabi SAW ketika berjalan saja sama Sofiyah saja, istrinya, ya, beliau langsung klarifikasi, inna Sofiyah, ini istriku. Sahabat mengatakan, kami tidak akan mungkin menduga hal yang macam-macam denganmu. Inna syaitan yajri al-insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan akan masuk pada diri manusia lewat aliran darah, seperti yang disebutkan di dalam, ya, Sahih Muslim. Jadi kesimpulannya di sini kembali sama dengan hukum rokok, hukumnya adalah terlarang karena ayat-ayat yang melarang untuk merusak, membinasakan diri kita, menimpakan mudarat itu sangat banyak. Ada surah Al-A'raf ayat 157, juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan juga hadis Nabi SAW yang sangat kita kenal, diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2340 dan 41, la darara wala dirar. Jadi kita tidak boleh kita menimpakan kemudaratan dan juga membalas mudarat dengan mudarat yang lainnya. Yang terakhir, pertanyaan cukup panjang, intinya tentang sujud sahwi. Saat lupa rakaat salat, kita dianjurkan untuk memilih rakaat yang paling sedikit, kemudian sujud sahwi. Ya, jadi kalau kita berada dalam suatu kondisi, kita sementara sholat dan kita tidak tahu berapa rakaat yang telah kita kerjakan, fala yadri kam sholat salasan am arba'an, kata Nabi SAW, falyabni ala mastaiqana, falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqana wa yasjudu sajdatain qabla an yusallim. Disebutkan dalam Sahih Muslim pada nomor hadis 571, kalau dia mendapatkan ragu, ini 50-50, sekarang saya rakaat ketiga, keempat, rakaat pertama, rakaat kedua, maka yang dilakukan untuk membuang keraguan tersebut adalah dengan memilih yang paling sedikit, 3 atau 4 rakaat. Kalau 3 rakaat jelas sudah 3 rakaat. Persoalannya apakah sekarang sudah masuk rakaat keempat atau belum? Maka caranya dia berpegang kepada yang paling sedikit, kemudian dia sujud 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Cuma muncul persoalan ketika dia berada pada rakaat yang, karena dia menduga ini masih 2 rakaat, dia duduk pada rakaat kedua. Pada saat masuk rakaat ketiga langsung teringat, langsung connect, langsung nyambung bahwasanya sekarang saya sudah berada pada rakaat yang keempat. Jadi tadi pada rakaat ketiga saya duduknya sudah 2 kali, duduk pada rakaat kedua, duduk juga pada rakaat yang ketiga. Maka apa yang mesti untuk dia lakukan? Maka dia kembali kepada keumuman hadis Nabi SAW, disebutkan pada hadis yang berikutnya 572 dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya idza zada ar-rajul aw naqas falyasjud, apabila salah seorang di antaramu menambah atau mengurang, maka hendaklah dia sujud sahwi. Dan salah satu di antara keadaan tambahan yang disyariatkan untuk sujud sahwi, terlepas khilaf di kalangan para ulama kita, adalah seperti kasus yang tadi, ketika dia pada rakaat ketiga duduk pada saat yang sebenarnya dia harus berdiri. Kesimpulannya, berdasarkan keumuman hadis ini, dia selesaikan sholatnya, lanjut pada rakaat ketiga, dia lanjut sampai selesai. Ini kan rakaat ketiga, berarti sebenarnya sudah masuk rakaat keempat. Karena ingat sudah masuk rakaat keempat, maka selesaikan sholatnya, tetapi sebelum salam hendaklah dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berikutnya komisi yang ketiga, komisi muamalat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah jami'an. Kita langsung mulai saja dari Komisi Muamalat, dari jawaban yang masuk lewat WhatsApp ya. Yang pertama, di sini ada 2 pertanyaan. Hampir di seluruh wilayah di Sulawesi Utara menanam pohon cengkeh dan menjualnya. Pertanyaannya, apa hukumnya? Mengingat buah cengkeh ini digunakan untuk pembuatan rokok, sedangkan rokok itu hukumnya haram. Ya, saya tidak tahu apakah memang ini cengkeh memang hanya dipakai untuk membuat rokok atau ada manfaat lain. Ya, untuk rempah-rempah bisa kan? Ya. Maka untuk menjual barang-barang yang memiliki manfaat yang bersifat ganda, bisa dipakai untuk suatu kemaksiatan, bisa juga dipakai untuk sesuatu yang bersifat mubah. Maka dalam kondisi seperti ini, sang penjual ini dia tidak dituntut untuk bertanya kepada pembeli. Ketika ada yang membeli, ini barangnya mau dipakai untuk apa? Pakai untuk bermaksiat atau perkara yang mubah. Maka selama ada 2 kemungkinan itu, maka hukum asalnya boleh kita menjual. Ketika orang belinya itu dia pakai untuk bermaksiat, maka dosanya dia tanggung. Ya, bukan kita yang menanggung. Kecuali kalau memang ada barang yang sekalipun dia bermanfaat ganda atau memiliki 2 manfaat itu, kemudian kita lihat bahwasanya memang kemungkinan besar orang pakai untuk bermaksiat, barulah kita lebih berhati-hati untuk menjualnya. Ya, lebih berhati-hati untuk menjualnya. Jadi kita mengatakan bahwasanya hukum asal menjual atau menanam pohon cengkeh kemudian menjualnya itu hukum asalnya boleh. Ya, selama kita meyakini bahwasanya cengkeh itu bukan hanya dipakai untuk membuat rokok, tapi juga ada manfaat lain ya daripada buah cengkeh itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa ini sejak tadi hukum tentang rokok elektrik ya. Selanjutnya pertanyaan, apakah termasuk riba menggunakan aplikasi delivery barang by ojek online yang uang pembayarannya dibayar terlebih dahulu oleh ojek online tersebut, kemudian diantarkan ke pemilik barang dan kemudian mendapatkan uang ganti seharga yang dibayarkan duluan ditambah ongkir sesuai harga aplikasi. Ya, berkaitan dengan pemesanan makanan atau barang atau yang lainnya, ada GoFood ya. Apakah itu boleh kita memakai aplikasi tersebut untuk memesan makanan? Insya Allah boleh, tidak masalah. Ya, memang ada yang memandang bahwasanya di situ ada riba. Kenapa? Karena pihak kurir ya di sini, ketika dia membayarkan harga makanan kepada pihak rumah makan misalnya, dia meminta kepada kita lebih baik daripada apa yang dia bayarkan, sehingga seolah-olah kita memberikan keuntungan kepadanya, padahal di awalnya memberikan piutang kepada kita, sehingga terindikasi adanya riba. Padahal kalau kita melihat bahwasanya pihak Gojek itu dia menjadi wakil daripada warung-warung atau rumah makan untuk menawarkan produknya kepada masyarakat, sehingga dia menjadi wakil. Maka dia ketika dia ingin mendapatkan keuntungan, dia berhak mendapatkan keuntungan, sehingga dia masuk dalam kategori wakalah bil ujrah. Ya, dia mewakili tapi dia juga ingin mendapatkan keuntungan daripada hasil penjualan tersebut. Jadi tidak salah kalau pihak Gojek misalnya menaikkan harganya kan. Jadi seperti orang yang menawarkan barang orang
dan dia mendapatkan fee dari hasil penawaran tersebut, kemudian setelah itu ditambah dengan ongkirnya, dia tidak masalah, tidak ada unsur riba insyaallah di dalamnya. Kemudian ini agak panjang ya. Ustadz, saat ini saya sedang menjual sebuah produk yang mana dari segi kehalalan insya Allah produk tersebut terjamin halal karena semua dari bahan tradisional, juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Begitu juga dalam pengolahannya. Yang jadi permasalahannya, pernah ketika sang peracik ditanya dari mana yang mendapatkan ide pembuatan produk tersebut, maka dia mengatakan bahwasanya itu diramu dari hasil mimpi yang disebut dengan istilah pawisik. Ya, orang ini beragama Katolik, tinggal di Bali, dan di Bali sendiri pawisik adalah kata yang sering digunakan yang artinya bisikan. Ya, saat itu ia menderita lumpuh, divonis tidak bisa sembuh. Setelah ia berdoa menurut keyakinannya, ia pun bermimpi dibisikkan untuk meracik ramu yang terdiri dari sekian puluh tanaman, dirincikan pula jenis tanamannya. Ia merasa itu adalah jawaban dari ibadah yang dilakukan dengan Tuhan sesuai kepercayaannya. Intinya di sini bahwasanya ini obat, ini agak panjang ya. Ini obat asal muasalnya didapat dengan hasil semacam ritual ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Tapi bahan dasarnya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak mengandung unsur keharaman. Apakah dia bisa dipakai untuk berobat atau tidak? Ya, karena dari sisi bahan dasarnya memang dia tidak masalah dipergunakan untuk berobat. Namun yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang itu sampai menyandarkan kesembuhan itu karena adanya unsur-unsur yang bersifat supranatural dari situ ya, bahwasanya ini bisa merupakan kesembuhan karena yang memberikan resepnya itu adalah Tuhan yang dimintai oleh orang tersebut ya, sehingga ini alam ya, sekalipun ini ada dikatakan 4 MUI ya, memang dari sisi ya, kalau ditinjau dari sisi produknya, secara hukum fikih memang halal ya, secara hukum fikih memang hukumnya halal, hanya saja saddan lidzari'ah, sebagai tindakan preventif. Kalau kita menjadi semacam penjualnya, saya kira lebih baik kita hindari ya, lebih baik kita hindari. Kita mungkin bisa mencari obat yang lain yang bisa dikatakan ya sama kualitasnya ya, karena dikhawatirkan ketika orang memakai obat seperti ini dan dia apalagi dia tahu asal muasalnya seperti itu bisa mengancam akidah seorang muslim ya, sekalipun dari hukum fikihnya adalah boleh ya. Tapi sekali lagi, kalau kita yang menjadi distributornya atau agennya dan seterusnya, lebih baik kita menghindarinya. Kemudian mohon untuk menjelaskan akad jual beli yang benar sesuai syariat dan bagaimana hukumnya dari justip atau jasa titip yang menambahkan uang lebih dari harga barang yang asli. Apakah uang lebihnya atau biaya jasa titip itu termasuk riba? Ya, penjelasan tentang akad jual beli yang benar sesuai syariat. Kita kembali kepada hukum asal dalam muamalah ya, bahwasanya al aslu fil muamalati al ibaha illa madalla alaihi ad-dalil ala tahrimih. Hukum asal daripada segala macam bentuk muamalah transaksi dalam kehidupan itu adalah hukumnya mubah ya, semuanya boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan akan keharaman daripada bentuk transaksi itu. Dari banyak faktor ya, banyak faktor disebutkan oleh para ulama kita.
kenapa sebuah akad itu bisa dikatakan sebagai akad yang haram. Ya, ada yang faktornya kembali kepada objek barang yang ditransaksikan. Ya, misalnya barangnya ada barang haram, tidak boleh kita menjual suatu barang yang memang asalnya dari perkara yang haram. Misalnya barang curian, tidak boleh dijual. Ya, atau dia adalah najis, barang najis, tidak boleh kita menjual barang yang bernajis, atau memang apalagi kalau memang dia adalah najis atau diharamkan untuk dikonsumsi misalnya karena najis. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama samana. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya. Ya. Kemudian misalnya barangnya adalah barang yang bisa mendatangkan kemudaratan, misalnya seperti narkoba, atau tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk di sini sebutkan Imam Syafi'i, ya, memperjualbelikan alat-alat musik itu adalah perkara yang diharamkan, kan tidak ada manfaatnya menurut beliau. Ya, bahkan justru bisa membuat lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dilihat dari sisi akadnya, ketika akadnya misalnya ada unsur kezaliman di dalamnya, ya, menzalimi satu pihak, ada unsur paksaan, ya, atau ada unsur maisir, judi di dalamnya, ada unsur gharar, ketidakjelasan akad, ya, dan yang terkadang sering bahas ini adalah ada unsur riba di dalamnya. Nah, ini beberapa faktor, ya, yang disebutkan itu. Kalau ada salah satunya saja dalam akad atau pada barang yang dipakai untuk transaksi, maka otomatis dia menjadi haram hukumnya. Tapi selama transaksi kita bebas dari itu semua, ya, faktor-faktor itu, maka insya Allah kita mengatakan maka hukumnya adalah mubah. Berkaitan dengan jasa titip, ya, hukum asal dalam Islam disebut dengan wadiah itu adalah bukanlah suatu akad yang bisa mendatangkan profit, ya, mendatangkan keuntungan. Ketika ada orang menitipkan barang kepada kita lalu kita terima, maka kita semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hukum asalnya dalam hal jasa penitipan. Tapi ketika dia mempersyaratkan adanya adanya sewa, ya, jasa penitipan tersebut, berarti dia berubah menjadi sewa menyewa. Ya, jadi dia seperti sewa sewa jasa, ya. Jadi dia berubah menjadi akad sewa. Dan kalau itu pun dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan dari situ, misalnya dia jual barang, di sini sebutkan ada beli barang, kemudian barang itu dititip, kemudian ada biaya penitipan, apakah itu riba atau bukan? Itu bukan riba, karena jelas, yang penting diperjelas akadnya. Jadi ada akad jual belinya, kemudian ada akad jasa atau biaya jasa titipnya. Ya. Kemudian selanjutnya saya membuka sekolah PAUD. Apakah boleh saya mensyaratkan selain uang pangkal juga ada uang pembangunan bagi siswa yang baru mendaftar? Mempersyaratkan uang pembangunan, ya, maksudnya uangnya itu dipakai untuk membangun, ya, dananya itu yang terkumpul dipakai untuk membangun gedung misalnya. Apakah itu boleh atau tidak? Maka kita mengatakan bahwasanya, ya, al-muslimuna ala syuruti, ya, al-muslimuna ala syurutin. Kata Rasulullah SAW bahwasanya kaum muslim itu mereka terikat dengan persyaratan yang mereka telah sepakati. Jadi ketika di awal misalnya ditentukan di brosurnya misalnya bahwasanya ketika kita masukkan anak kita ada biaya tambahan, misalnya ada biaya pembangunan, ketika kita mendaftarkan anak kita di situ berarti kan kita sudah sepakati syarat itu, ya, kita sudah sepakati syarat tersebut. Dan kalau kita mengikutinya itu kan itu menjadi ladang untuk bersedekah atau ladang untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak masalah, ya, kalau ada namanya uang pembangunan. Allahu a'lam. Apakah kode transfer yang masuk dalam nominal uang yang ditransfer termasuk riba? Misalnya ketika saya mentransfer uang 100.000,
maka uang yang ditransfer harus dilebihkan misalnya 100.001 ya, kode unik di belakang ya. Apakah tambahan nominal 1 termasuk riba? Mohon penjelasannya. Kalau kita membayar utang ya, membayar utang dipersyaratkan ada seperti itu, maka iya riba, sekalipun hanya tambahannya Rp1, sekalipun tambahnya hanya Rp1. Kalau transferannya itu dalam rangka untuk membayar utang. Tapi kalau transferannya bukan untuk membayar utang, misalnya hanya sedekah ya, maka tidak masalah ya, perlu dibedakan. Bagaimana hukumnya ahli waris jika mengklaim dan menerima asuransi jiwa dari orang tua yang sudah meninggal? Halalkah seutuhnya uang tersebut karena ahli waris tidak terlibat di dalam akadnya, ataukah cukup diambil pokok uang setorannya saja? Kalau asuransi di sini adalah asuransi konvensional, maka kita mengatakan jangan diambil, karena dalam akad asuransi konvensional itu sudah jelas di situ banyak perkara-perkara yang telah melanggar syariat. Ada unsur ribanya, ada unsur judinya ya, dan berbagai macam disebutkan oleh para ulama kita ya. Kecuali yang sekarang ini digalakkan ada namanya asuransi syariah ya, memang sekalipun tidak lepas dari polemik yang disebutkan oleh para ulama kontemporer tentang asuransi syariah ini, sehingga kita masih butuh untuk mempelajarinya. Tidak serta-merta ketika sebuah lembaga sudah memakai label syariah lalu kita mengatakan bahwasanya sudah pasti syariah ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwasanya ini karena sudah syariah sudah pasti halal. Sebagaimana sebaliknya juga kita tidak bisa juga mengatakan bahwasanya sudah diharamkan secara mutlak. Jadi perlu kita mempelajarinya, akad-akad yang dipakai dalam asuransi tersebut. Kemudian selanjutnya Bismillah, sekarang di toko-toko elektronik maupun yang lainnya lagi mempromosikan jualannya dengan mengatakan mengkredit tanpa bunga. Apakah itu benar atau itu hanya strategi marketingnya? Dan bagaimana membeli hasil barang tarikan? Ya, mengkredit tanpa bunga. Ini bunganya di sini bunga, maksudnya bunga apa? Ya. Kalau mengkredit tanpa bunga dalam artian tidak ada marginnya, pasti rugi. Kalau dia menjual barang kemudian dia memberikan kesempatan untuk mencicil, kemudian tanpa ada tambahan dari apa yang diberikan kepada nasabah ya. Atau maksudnya sih tanpa bunga, maksudnya adalah dada bunga ketika terlambat dibayar 0% ya, maka tidak masalah. Ya, tapi perlu diperhatikan di sini ketika mengkredit suatu barang ada tidak pihak ketiga, yaitu pihak leasingnya, pihak pembiayaannya. Kalau ada, nah ini yang harus kita perjelas akadnya apa. Karena terkadang ya kalau di konvensional itu biasanya pihak ketiga itu, pihak leasing itu dia akadnya adalah penelangan dana ya. Dalam artian pihak pembiayaan itulah yang membayarkan kita barang kita inginkan itu dengan cash. Dalam artian dia berikan piutang kepada kita, lalu kita bayar kembali kepada pihak leasing itu dengan dicicil. Artinya apa? Menyicil utang. Yang jelas apa yang kita cicil itu pasti lebih banyak daripada apa yang dibayarkan kepada penjual. Nah itu sudah masuk riba ya, sudah masuk riba. Tapi kalau misalnya dicicil secara langsung kepada, seandainya ya misalnya ya, ada toko yang mengatakan ini barang dicicilkan kepada para pembeli tanpa ada bunga ya, langsung dicicil ke tokonya, tidak ada pihak ketiga, selesai, tidak ada masalah ya, boleh saja ya. Kemudian bagaimana tindakan Dewan Syariah Nasional atas banyaknya bank MLM, Pegadaian, Finans yang berlabel syariah tapi prakteknya 99% menyimpan dari sistem syariah? Saya mengharapkan lebih baik sertifikat syariahnya dicabut apabila memang menyimpan dari ketentuan syariah. Nah, ini urusannya DSN ini, bukan urusan saya ya, Dewan Syariah Nasional. Memang kalau kita mau mencari pembiayaan syariah, bahkan yang berlabel syariah pun sebenarnya
Sampai sekarang saya masih belum mendapatkan yang belum betul-betul 100% syariah. Ya, masih banyak hal-hal yang perlu untuk dibenahi. Tapi awal dibuat karena kita di Indonesia ini paling kalau ban, ya. Mereka ketika memberikan masukan, mereka susah untuk mengelak dan merubah kebijakan itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu sudah dari atas, dari BI. Ya, di sini kan kita di Indonesia mau ban konvensional, ban syariah, semuanya muaranya ke BI semua. Jadi harus ikut kepada kebijakan BI. Ya, beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ban-ban syariah ada sendiri induknya, ban konvensional ada sendiri induknya, sehingga mudah untuk diatur. Ya, akad-akad transaksi syariah. Kalau kita tidak, ya semuanya diberikan atau harus ikut dengan kebijakan dari BI. Nah, sehingga ya dalam hal ini memang setiap lembaga syariah itu sudah ada pengawas syariahnya, ya. Ada Dewan Pengawas Syariah DPS. Ya, sebenarnya ini kalau jalan DPS-nya ini itu sebenarnya bisa memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lembaga syariah tersebut. Dia harus benahi kalau ada pelanggaran. Tapi kalau hanya DPS-nya saja juga tidak aktif, nah ini di sini terkadang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga syariah namun tidak dibenahi oleh DPS, karena ya apalagi kalau DPS-nya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Ya. Masih ada waktu atau sudah bisa? Ya. Cukup, Ustaz. Ya, baik.